Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rofiqatul Jannah NIM 630101900019. Yang kedua, Winda Novitasari NIM 630101900025. Yang ketiga, Ana Putra Gusti NIM 630101900026. Dan yang keempat, Erliana Dwi Novianti NIM 630101900038 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5A. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi, bab menerapkan strategi, isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan sistem informasi manajemen. Kemudian definisi dari isu-isu pemasaran. Apa sih isu pemasaran itu? Nah, isu itu artinya pokok persoalan yang dapat didiskusikan, dibicarakan, dihindari, dihadapi, dan diambil keputusan. Nah, jadi isu adalah masalah atau pokok persoalan yang dikedepankan, dikemukakan untuk ditanggapi pihak-pihak terkait. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2006, pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Isu-isu pemasaran terkini. Isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Yang pertama ada prinsip baru pemasaran. Prinsip baru pemasaran ini di mana pelaku pasar sekarang harus membuat konsumen terlibat dalam website perusahaannya dan mengumpulkan saran-saran dari pelanggan mengenai pengembangan produk, customer service, dan ide-ide baru. Kemudian yang kedua ada advertising media. Penonton TV cenderung menjadi penonton iklan pasif. Nah, sedangkan pengguna internet biasanya mengambil peran aktif dalam menentukan apa yang akan mereka lihat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada Era Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC ini adalah kegiatan untuk menggabungkan seluruh alat komunikasi pemasaran mulai dari iklan hingga pemasaran untuk menyampaikan pesan secara persuasif dan konsisten kepada target konsumen guna mencapai tujuan perusahaan. Variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi yang pertama ada segmentasi pasar. Alasan utama mengapa segmentasi pasar itu merupakan variabel yang sangat penting dalam implementasi strategi karena segmentasi pasar ini merupakan strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui pasar dan produk baru. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan keuntungan per unit dan penjualan per segmen. Yang terakhir, mungkin karena keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi marketing mix variable, yaitu ada produk, tempat, promosi, dan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isu-isu keuangan atau akuntansi. Pembentukan strategi yang efektif merupakan hal penting untuk menunjang perkembangan usaha perusahaan. Ada 3 keputusan dalam fungsi keuangan atau akuntansi menurut James Van Hom sebagai berikut. Yang pertama, keputusan investasi atau penganggaran modal, yaitu pengalokasian dan realokasi modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi suatu organisasi. Yang kedua, keputusan pembiayaan, yaitu menentukan struktur model terbaik untuk perusahaan dan menguji berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal. Yang ketiga, keputusan dividen, yaitu menentukan jumlah dana yang ditahan pada perusahaan dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham. Terdapat beberapa konsep keuangan atau akuntansi yang dianggap utama dalam penerapan strategi.
Yang pertama, mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Dalam penerapan strategi seringkali membutuhkan tambahan modal. Sumber-sumber modal bagi perusahaan antara lain hutang, ekuitas, laba besi, penjualan aset, dan penjualan saham. Dalam penentuan rasio hutang dan ekuitas perusahaan harus memperhatikan dengan jeli mengenai struktur modal perusahaan. Yang kedua yaitu perhitungan laporan keuangan. Konsep ini memungkinkan organisasi untuk mengetahui evaluasi hasil akhir dari sebuah keputusan yang telah dilaksanakan dan berguna untuk meramal dampak pelaksanaan keputusan perusahaan. Yang ketiga yaitu anggaran keuangan. Konsep ini adalah metode untuk memanfaatkan sumber daya sebuah organisasi yang paling produktif dan menguntungkan. Anggaran keuangan dapat juga dipandang sebagai rencana alokasi sumber daya suatu perusahaan berdasarkan pada perkiraan masa depan. Yang keempat, yaitu mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Terdapat 3 pendekatan utama dalam menentukan nilai bisnis suatu perusahaan, antara lain menentukan kekayaan bersih, mengukur nilai perusahaan, dan membiarkan pasar menentukan nilai bisnis. Yang terakhir yaitu menentukan apakah akan go public. Go public berarti menjual persentase kepemilikan perusahaan kepada orang lain dalam rangka untuk meningkatkan modal dan konsekuensinya akan melemahkan kendali pemilik perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu isu-isu dalam riset dan pengembangan ataupun R&D. R&D merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan suatu produk tertentu atau pengembangan produk yang sudah ada dan kemudian diuji keefektifannya. Adapun tahapan dalam riset dan pengembangan, menurut Bird and Gold, tahapan dalam riset dan pengembangan dalam penelitian ini secara operasional terdiri dari yang pertama, ada penelitian dan pengumpulan data, yang kedua, ada perencanaan, yang ketiga, ada pengembangan draft produk awal, yang keempat, ada uji coba lapangan awal, yang kelima, ada uji hasil revisi uji coba, yang keenam, ada uji lapangan produk utama, yang keenam, ada revisi produk, yang ketujuh, ada uji coba lapangan skala luas ataupun uji kelayakan, yang kedelapan, ada revisi produk final, yang kesembilan, ada diseminasi dan implementasinya. Oke, yang kedua itu ada karakteristik penelitian, riset dan pengembangan. Ada 4 karakteristik. Yang pertama itu, masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi ataupun penerapan teknologi dalam pelatihan. Yang kedua itu ada pengembangan model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan produk, harus melalui uji coba ahli ataupun uji lapangan. Yang keempat itu ada hal pengembangan, model, pendekatan metode, media, dan teknik pembelajaran yang perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang original. Adapun tujuan penelitian dan pengembangan, yang pertama itu menjembatani kesenjangan antara temuan-temuan yang terjadi dalam penelitian dengan praktek pendidikan. Bisa dikatakan antara basic research dengan applied research. Yang kedua yaitu menemukan, mengembangkan, dan menyalidasi suatu produk sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu menguji satu atau lebih teori yang mendasari lahirnya suatu produk. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam riset dan pengembangan. Di dalam riset dan pengembangan terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat objektif. Pendekatan ini didapatkan dengan melalui teori-teori yang ilmiah yang kemudian dikaji secara ulang. Yang kedua yaitu pendekatan non ilmiah. Pendekatan ini dilakukan melalui akal sehat, pikiran kritis, penemuan,
pendapat, bahkan prasangka. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan riset dan pengembangan. Kebijakan riset dan pengembangan dapat membantu upaya penerapan strategi dalam hal yang pertama, penekanan pada produk atau perbaikan proses. Yang kedua ada penekanan pada riset dasar ataupun riset terapan. Yang ketiga ada menjadi pelopor ataupun pengikut dalam riset. Yang keempat, pengembangan proses robotik ataupun manual. Yang kelima ada penggunaan biaya rendah, sedang ataupun tinggi untuk riset dan pengembangan. Yang keenam ada penggunaan jasa riset dan pengembangan dari internal ataupun sewa dari luar. Yang ketujuh ada penggunaan jasa riset dan pengembangan dari universitas ataupun perusahaan riset swasta. Selanjutnya yaitu terkait dengan isu-isu dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan perusahaan yang performanya bagus dan yang kurang. Keunggulan bagi perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik diantaranya untuk keperluan yang pertama, penjualan ke pelanggan, kedua, monitoring rekanan, ketiga, pemberian informasi yang cukup bagi manajer serta karyawan, keempat, koordinasi antar departemen, kelima, penyusunan pembiayaan yang efisien, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas produk serta layanan. Nah, yang harus diperhatikan dalam sistem informasi manajemen yaitu terkait dengan hackers dan pengamanan data serta komunikasi. Berikut ini cara untuk mengamankan sebuah sistem informasi. Di antaranya yaitu yang pertama, pengendalian akses. Nah, pengendalian akses di sini dapat dicapai dengan 3 langkah. Yang pertama, identifikasi pemakai, yang kedua, pembuktian keaslian pemakai, dan yang ketiga yaitu otorisasi pemakai. Yang kedua yaitu memantau adanya serangan pada sistem. Nah, sistem pemantau atau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem dan atau adanya serangan dari hackers. Cara yang ketiga yaitu penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan enkripsi. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang yang tidak berhak. Nah, yang keempat atau cara yang terakhir yaitu melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang sangat esensial sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.